Selamat pagi, perkenalkan nama saya Santasari Devi Simangunsong. Di sini saya akan menjelaskan algoritma machine learning, yaitu algoritma Kinner-Snakebar atau disebut dengan KNN. Kinner-Snakebar adalah metode melakukan klasifikasi terhadap objek berdasarkan data pembelajaran yang jaraknya paling dekat dengan objek tersebut. Metode ini bertujuan untuk mengklasifikasi objek baru berdasarkan atribut dan training sampel. Kelebihan KNN yaitu mengingat kesederhanaan dan akurasi algoritma. KNN merupakan salah satu pengklasifikasi pertama yang sebaiknya dipelajari oleh data saintis pemula. Saat sampel training baru ditambahkan, algoritma KNN menyesuaikan untuk ikut memperhitungkan data baru karena semua data pelatihan disimpan ke dalam memori. Kekurangan KNN adalah datasheet berukuran besar. Kos untuk menghitung jarak antara titik baru dan setiap titik yang ada sangat besar dan cenderung menurunkan kinerja algoritma. Dan algoritma KNN tidak bekerja dengan baik pada data berdimensi tinggi karena dengan jumlah dimensi besar menjadi sulit bagi algoritma untuk menghitung jarak di setiap dimensi. Berikutnya adalah pembahasan program. Di sini adalah library yang digunakan. Di sini ada library NumPy, Matplotlib, Scikit Datasheet, Scikit Metric, dan Collection. NumPy untuk operasi numerik, Matplotlib untuk visualisasi data, Scikit Datasheet untuk membuat datasheet iris, Scikit Metric untuk menghitung akurasi, dan Collection untuk menyimpan data centroid. Selanjutnya adalah load datasheet, berfungsi membuat datasheet iris dan menyimpan data variabel X dan Y. Selanjutnya adalah filter datasheet, berfungsi memfilter datasheet untuk hanya menyertakan dua kelas, yaitu kelas 0 dan kelas 1. Ini dilakukan dengan membuat mask yang memiliki hanya data dengan label kurang dari 2 dan kemudian menerapkan ke X dan Y. Selanjutnya adalah calculate centroid. Calculate centroid berfungsi membuat dictionary, yaitu centroids, untuk menyimpan fitur-fitur tiap kelas. Iterasi melalui X dan Y untuk mengelompokkan fitur berdasarkan labelnya. Selanjutnya adalah calculate min. Calculate min ini yaitu mean of each kelasnya. Berfungsi menghitung rata-rata fitur untuk setiap kelas untuk mendapatkan centroid. Ini dilakukan dengan menghitung min dan dari fitur-fitur yang dikumpulkan dalam langkah sebelumnya. Selanjutnya adalah function to classify. Classify function berfungsi untuk mengklasifikasi sebuah titik berdasarkan centroid terdekat. Fungsi ini menghitung jarak edge leaden dari poin ke setiap centroid dan mengembalikan label dengan jarak terdekat. Selanjutnya, predict label berfungsi memprediksi label untuk seluruh datasheet X menggunakan function classify. Selanjutnya, calculate aquary berfungsi menghitung akurasi prediksi dengan membandingkan Y-print dan Y menggunakan akurasi skor dari scikit. Selanjutnya adalah visualisasi the results. Initialize plot berfungsi menginisialisasi plot dengan mengukuran 12 kali 6 menggunakan Matplotlib. Selanjutnya adalah plot data point berfungsi memplot titik data untuk setiap kelas menggunakan dua fitur pertama. VLT scatter digunakan untuk membuat secret plot dan data dipisahkan berdasarkan label. Selanjutnya adalah plot centroids. Berfungsi memplot centroid untuk setiap kelas dengan simbol X, ukuran 200, dan warna hitam. Centroid 0 dan centroid 1 digunakan untuk memplot dua fitur pertama dari centroid. Selanjutnya adalah setting label, berfungsi untuk menambahkan label untuk sumbu X dan Y menggunakan nama fitur dari datasheet iris, serta judul untuk plot. PLT Legend berfungsi digunakan untuk menampilkan legenda, dan PLT Show berfungsi untuk digunakan untuk menampilkan plot. Selanjutnya adalah hasil output dari KNN with Centroids Visualization for two classes. Gambar tersebut menunjukkan titik-titik data yang diklasifikasi dalam dua kelas. Titik biru mempresentasikan data dari kelas 0, sedangkan titik orange mempresentasikan data dari kelas 1. Titik biru dan titik orange adalah data yang telah di-training dan yang sudah diklasifikasi.
Simbol X ini bernama centroid. Simbol tersebut menunjukkan centroid dari masing-masing kelas. Centroid kelas 0 terletak di koordinat sekitar 5,0 dan 3,4. Sedangkan centroid kelas 1 terletak di koordinat sekitar 6,0 dan 2,7. Centroid membantu memahami distribusi umum dari kelas-kelas. Namun, centroid tidak secara langsung digunakan dalam KNN, hanya untuk visualisasi. Titik data dari dua kelas cenderung berkelompok berdasarkan kesamaan fitur panjang dan lebar sepal. Kelas 0 cenderung memiliki panjang sepal lebih kecil dan sepal lebih besar. Sedangkan kelas 1 cenderung memiliki panjang sepal lebih besar dan lebar sepal lebih kecil. Sekian penjelasan saya tentang algoritma KNN. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.